Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai uji hipotesis satu arah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afla Nabila Turatea. Perkenalkan, nama saya Rian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syah. Baik, untuk mempersingkat waktu, berikut adalah penjelasannya. Baik, uji hipotesis satu arah digunakan ketika kita memiliki klaim atau hipotesis spesifik tentang arah perbedaan antar kelompok yang akan diuji. Misalnya, dalam kasus penjualan produk, kamu memiliki asumsi bahwa penggunaan iklan televisi akan meningkatkan penjualan, tanpa mengatakan apakah peningkatan berarti dalam hal kuantitas penjualan yang lebih besar atau harga yang lebih tinggi. Sebagai seorang peneliti yang santai, kamu ingin menguji apakah penggunaan iklan televisi dapat meningkatkan penjualannya. Kamu mengumpulkan data penjualan selama produk tertentu, di mana setengahnya menggunakan iklan televisi dan setengahnya tidak. Dengan menggunakan uji hipotesis satu arah, kamu dapat memeriksanya apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut untuk membuktikan klaimmu. Yaitu cara menguji hipotesis. Ada beberapa poin cara menguji hipotesis. Yang pertama itu merumuskan hipotesis, yaitu HO dan H1. Yang kedua itu menentukan taraf signifikasi. Yang ketiga itu menentukan nilai statik uji. Yang keempat itu menentukan nilai kritis. Dan terakhir itu membuat kesimpulan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Saudara Alif. Ya, langkah pertama merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis harus dapat dibedakan H0 dan H1. Hipotesis 0 digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Pada umumnya menggunakan notasi sama dengan yang mengindikasi kondisi yang sama atau tidak berubah. Sedangkan hipotesis 1 atau H1 sering juga disebut hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Secara umum menyatakan bahwa hipotesis 0 tidak benar. Tanda dalam H0 sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tanda dalam H1 tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Hipotesis H1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Artinya, pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis satu pihak. Pengujian hipotesis satu pihak ini dibedakan menjadi dua, yaitu pihak kanan dan pihak kiri. Pengujian hipotesis disebut juga pengujian pihak kanan jika H1 yang menggunakan tanda lebih dari. Sebaliknya jika H1 mengandung tanda kurang dari. Taraf signifikan atau tingkat signifikan uji hipotesis adalah maksimum probabilitas yang dapat diterima untuk menolak hipotesis 0. Dengan demikian, penentuan taraf signifikan sama dengan menentukan nilai maksimum yang masih dapat diterima. Taraf signifikan ditentukan oleh peneliti yang didasarkan pada pertimbangan mengenai keseriusan atau biaya pembuatan error tipe 1. Besar taraf signifikan yang sering digunakan adalah 5% dan 1%. Besar taraf signifikan yang digunakan akan berhubungan dengan derajat kepercayaan hasil pengujian yang diperoleh. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik, kita masuki uji rata-rata, di mana diasumsikan yang pertama satu populasi berdistribusi normal. Kedua, simpangan baku populasi atau tau itu diketahui. Nah, berdasarkan tersebut kita mengetahui ada uji pihak kanan dan ada uji pihak kiri. Menggunakan rumus Z, rata-rata dikurang mu0 per tau dibagi akar N. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui apakah ini termasuk pihak kanan atau pihak kiri. Bisa jadi ditolak ataupun diterima. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui suatu penelitian mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kesehatan tulang di kalangan remaja. Dalam penelitian ini, data sampel diambil dari 100 orang remaja dengan rata-rata asupan kalsium sebesar 900 mg per hari. Hipotesis 0 dalam penelitian ini adalah tidak ada
hubungan antara asupan kalsium dan kesehatan tulang, sementara hipotesis alternatifnya ialah terdapat hubungan positif antara asupan kalsium dan kesehatan tulang. Nah, dengan tingkat signifikasi yang digunakan ialah 5%. Pertanyaannya, hitunglah nilai statistik uji dan nilai P untuk soal berikut. Nah, cara penyelesaiannya itu, yang pertama kita menentukan hipotesisnya, di mana sebelumnya dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan kalsium dan kesehatan tulang. Lalu hipotesis alternatifnya terdapat hubungan positif antara asupan kalsium dan kesehatan tulang. Langkah kedua, diketahui tingkat signifikasi yang digunakan ialah 5%. Dan langkah ketiga, kita menghitung statistik ujinya, di mana nilai rata-rata asupannya itu diketahui 900 mg per hari. Ukuran sampelnya 100 orang dan tingkat kepercayaannya 95%. Lanjut kita menghitung, di mana rata-rata dikurang mu0 per tau dibagi akar N. Nah, setelah dihitung kita dapat hasil di mana T sama dengan 900 dikurang 950 per 100 dibagi akar 100 dengan hasil yaitu -5. Kemudian kita tentukan nilai P dengan menggunakan tabel distribusi. Nah, setelah dicari dengan derajat kebebasan sebesar 99, 100 dibagi 1 dan T sama dengan nilai min5, diketahui nilai P nya itu sebesar 0,0005. Nah, setelah itu kita dapat tentukan hipotesis diterima atau ditolak. Nah, berdasarkan gambar, nilai P itu lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu hipotesis 0 ditolak. Lanjut, contoh soal kedua, langsung saja. Langkah pertama, kita rumuskan hipotesisnya di mana H0 mu X nya itu sama dengan 500, HA atau H1 mu X kurang dari 100. Kemudian kita statistik uji Z karena sampelnya besar. Kemudian arah pengujiannya itu satu arah. Taraf nyata pengujiannya atau alfa itu 1% atau 0,01. Kemudian titik kritisnya itu Z kurang dari Z 0,01 dan atau Z kurang dari min 2,33. Kita hitung rata-rata dikurang mu0 per tau dibagi akar N sama dengan 450 dikurang 500 dibagi 45 per akar 100. Itu didapatkan hasil min 1,11. Nah, kemudian digambarkan kesimpulannya, Z berada di daerah penerimaan atau penerimaan H0 sehingga rata-rata pengambilan uang itu masih $500. Sekian dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, hanya itu yang bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.